Assalamualaikum, selamat. Sebelumnya kami sampaikan kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa kita kenal Mas AHY. Mungkin selanjutnya saya panggil Mas AHY aja ya, karena kita sama-sama pengusung 02 Mas. Nah, pada kesempatan ini mungkin secara kebetulan atau mungkin ini adalah menjadi berkah buat Mas Agus untuk eh, menerima aspirasi masyarakat bawah. Mungkin kalau untuk yang di level-level atas, bisa saja semuanya sudah beres. Tapi kami ingin menyampaikan apa adanya, dan intinya ini untuk kebaikan kita bersama, untuk pembenahan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Kabinet Indonesia Emas yang akhir-akhir ini kita gaungkan dan kita dengungkan, kita janjikan kepada masyarakat Indonesia. Saya ingin bercerita, dan mungkin andaikan ini salah, mohon dimaafkan. Tetapi dari pengamatan-pengamatan saya yang selama ini sering berkutat dengan BPN, saya berkesimpulan bahwa kayak kasus-kasus mafia tanah, kemudian sertifikat yang double, kemudian tumpang tindih perbatasan antar kafling, penyerobotan tanah, gitu. Ini dampak dari kinerja BPN yang dia hanya sebagai pencatat, data lahan. Dia tidak bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat, tidak bertanggung jawab terhadap sengketa tanah, dan tidak bertanggung jawab bila mana terdapat data-data yang tidak valid. Kenapa? Karena tadi dia fungsinya hanya sebagai pencatat, sama seperti pencatatan sipil. Bila mana terjadi sengketa, maka pihak yang bersengketa diminta untuk menyelesaikan sendiri di pengadilan. Ini yang menjadi masalah. Jadi menurut saya, Mas AHY, peran BPN jangan sebagai pencatat, tetapi harus bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat dan penentuan batas-batas lahan. Mungkin kalau lebih jelasnya lagi saya ingin bercerita tentang kasus. Kenapa banyak masyarakat yang enggan membuat sertifikat, mengurus sertifikat, karena memang prosesnya yang cukup rumit, sangat panjang sekali. Dan kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal. Secara kebetulan saya ini sedang mengurus surat kehilangan sertifikat milik saya yang kecurian. Ketika saya datang ke BPN menanyakan persyaratannya, ini persyaratannya sebanyak ini. Banyak sekali. Lalu untuk mengurus satu poin itu, saya harus melalui 5 tahapan. Tahap pertama adalah validasi, kemudian membuat surat keterangan pendaftaran tanah, kemudian surat keterangan hilang di Polres, kemudian mengajukan permohonan pengukuran, dan terakhir mengajukan permohonan sertifikat pengganti. Ini saya sudah menjalani yang saat ini sampai dengan permohonan pengukuran. Dari keempat yang sudah saya lalui, itu diminta persyaratannya tuh sama, hanya penekanan beberapa kalimat saja. KTP, kartu keluarga, PBB, nomor sertifikat atau nomor validasi.
saya ingin bercerita satu-satu, mulai dari validasi. Karena saya tidak punya fotokopinya, maka saya meminjam sertifikat tetangga yang kebetulan tanah saya ada di situ, tetapi tidak di samping kanan kirinya. Karena kebetulan rumah saya sebelah kanan kirinya dikontrak. Yang penting ada set plan-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian saya mengurus di bagian validasi. Ternyata dari bagian validasi, dia hanya mengeluarkan surat seperti ini. Hanya menyebutkan nomor surat, nomor sertifikatnya. Berapa sertifikatnya? Utama melelahkan. Syarat-syaratnya banyak. Terus kemudian masuk ke tahap surat keterangan pendaftaran tanah. Syarat-syaratnya sama. Ada beberapa tambahan sedikit-sedikit. Yang keluar itu cuman surat begini yang menyatakan luas, kemudian berakhir haknya, kemudian nomornya. Nah, yang lucunya lagi, saya mendapati peta yang seperti ini. Jadul banget. PPN, referensi petanya seperti ini. Terus di bawah tertulis, rencana detail rencana tata ruang wilayah belum terintegrasi. Nah, terus kapan terintegrasinya? Yang seperti ini udah dikirimkan ke warga untuk permohonan sertifikat. Nah, yang begini-begini kan lucu gitu. Mestinya kan ketika developer, kebetulan rumah saya tinggalnya di perumahan, jadi developer itu kan ada petanya, ada datanya, ada koordinatnya, sudut-sudutnya. Kenapa tidak direkam? Kemudian saya masuk ke tahap ketiga, itu mengurus surat kehilangan di Polres. Yang saya jalani itu sekitar 2 bulan lebih prosesnya. Jadi persyaratannya itu ada membuat surat keterangan tidak bersengketa, kemudian surat eh, surat keterangan kepemilikan. Kemudian kita juga harus membuat pengumuman di media mengenai kehilangan. Kemudian ada surat mengenai keterangan luasan dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam prosesnya pihak Polres juga meminta rekomendasi ke BPN juga, menanyakan apakah ini bermasalah atau tidak. Tapi kita disuruh membuat surat bahwa itu tidak bersengketa. Nah, itu pun kita harus kejar-kejar. Akhirnya dari saya mengajukan di bulan September, baru selesai di akhir Desember saya barusan mendapatkan jawabannya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, itu saya melakukan pengukuran, mengajukan permohonan pengukuran. Persyaratannya juga sama. Diminta fotokopi KTP, kemudian PBB, kemudian data mengenai data tanah, letak tanah, suruh ngisi formnya itu banyak sekali. Nah, yang mengherankan, ketika saya mengurus surat kehilangan ini untuk diri sendiri, saya diminta untuk membuat surat kuasa. Saya nanya ke petugasnya, saya harus menguasakan ke siapa? Karena saya ngurus sendiri. Terus dijawab, itu prosedurnya Pak, karena di formnya seperti itu. Kira-kira benar nggak tuh Mas AHY yang seperti itu? Kita semua ngurus sendiri, tapi disuruh membuat surat kuasa. Lucunya lagi, saya juga harus membuat surat pernyataan mengenai harga jual beli per meter persegi tanah saya. Lah,
Itu kan sudah ada di NJOP. Kenapa saya harus membuat surat pernyataan di NJOP? Aneh kan? Terus lucu lagi, ketika saya mengajukan permohonan pengukuran, saya diminta menandatangani bahwa batas-batas itu adalah batas yang benar. Terus fungsi BPN apa? Datanya untuk melakukan pengukuran. Anehnya lagi, ketika di lapangan, BPN juga bertanya kepada masyarakat. Kebetulan saya bekerja di properti. Ketika ngukur lahan, BPN panggil Pak Lurah. Pak Lurah, batas tanahnya di mana untuk sertifikat ini? Lucu kan? Makanya, nampaknya di BPN ini perlu diperbanyak tenaga topografi dan ahli digitalisasi. Mungkin bagian administrasi, bagian legal itu bisa dikurangi lah. Masuk ke bagian digitalisasi dan topografi. Rasanya agak aneh kalau misalkan saya mengurus surat, kemudian minta persetujuan tetangga, minta persetujuan batas-batasnya, kalau tetangga nggak keberatan. Gitu. Nah kalau tetangganya ada di luar negeri, apa suratnya harus saya kirim ke luar negeri? Terus diminta sertifikat tetangga. Kan tahu sendiri kalau orang mau minta kopi sertifikat dicurigai untuk apa, ya kan? Terus kalau tetangganya itu kita nggak tahu rumahnya di mana, nggak bisa kontak. Terus kita harus memalsu dong, maksud tanda tangan tetangga. Nah, yang seperti ini nih Mas AHY, tolong dibenahi lagi dan lebih simpel. One stop shopping lah. Kalau seperti kita ngurus pajak untuk STNK, kita taruh berkas di satu tempat, berkas itu keliling sendiri, baru kita tinggal bayar, diterima hasilnya. Nah, saran saya buat Mas AHY, bahwa 2 menteri yang lalu itu sudah menyusun sertifikat digital, jadi sertifikat elektronik. Itu sebaiknya dilanjutkan lagi. Dan kalau nggak salah juga ada yang namanya aplikasi Bumiku. Selama sertifikat itu masih menjadi rahasia, tidak bisa ditengok oleh orang-orang, maka itu akan menjadi sengketa selamanya. Dengan aplikasi Bumiku, kita bisa melihat sertifikat tetangga yang sekitarnya, milik siapa, luasnya berapa, batasnya di mana. Nah, yang kemarin aplikasi Bumiku itu belum selesai. Ada yang cuma nomor sertifikatnya doang. Ada batasnya tapi tidak ada luasnya, ada namanya. Tidak komplit lah. Mohon itu bisa dilanjutkan lagi Mas AHY. Pada intinya kita semua ingin melakukan pembenahan dan kasus-kasus mengenai penyerbuan tanah itu kan akan hilang. Ya kita kembali lagi pada kinerja BPN dan ATR. Semoga semakin ke depan membuat peraturan-peraturan, membuat form-form yang mudah sajalah, yang logis. Masa kita harus nyari tetangga yang entah di mana letaknya, diminta tanda tangan gitu ya. Karena pada hakikatnya bahwa BPN itu kan memegang data tanah, koordinat tanah, luas tanah, nomornya, bukan terus dialihkan kepada pemilik. Jadi fungsinya bukan sebagai pencatat. BPN harus bertanggung jawab terhadap data tanah, batas-batas lahan, nama kepemilikan, dan penerbitan sertifikat. Itu baru JOS. Nah, mudah-mudahan masukan saya buat Mas AHY bisa menjadi kajian tim ATR BPN dan dilakukan pembenahan terutama mengenai syarat-syarat setiap pembuatan sertifikat ataupun pengurusan sertifikat
agar lebih mudah dan bisa dibantu melalui online atau melalui teknik digital yang saat ini sudah berkembang pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.